Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedi Ramadhan Kubro. Saya dari angkatan 2000 sejarah 2019, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Universitas Munarman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Indonesia pada masa perkembangan Islam di Jawa Timur. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, ada perkembangan Islam di kebudayaan di Jawa Timur. Pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negeri Arab. Yang pertama, ada berita dari negeri Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka. Pada waktu itu, hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan melakukan zabai atau seribuza. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Kaiser, Neumann, de Hollander, Syekh Muhammad Naqvi al-Atas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Yang kedua, ada daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir utara Sumatera Utara. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Bagrus, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu masuk Islam di Indonesia jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Literatur sejarah banyak menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai Barus pada abad ke-7. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas muslim pada masa itu. Nah, untuk yang ketiga ada para dai. Yang pertama, mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Ada beberapa metode untuk melakukan dakwah di Jawa Timur, yaitu yang pertama melalui perdagangan. Pada masa perkembangan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi sampai ke pada sampai ke abad 16, sehingga banyak perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin muson yang berubah setiap 6 bulan sekali untuk kembali ke negeri asalnya. Yang kedua ada melalui perkawinan. Untuk perkawinan, pedagang-pedagang tersebut ada yang tinggal lama dan bahkan menetap dan mereka kemudian ada yang menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Untuk yang ketiga, melalui pendidikan di pondok pesantren. Para santri memperoleh pendidikan agama Islam secara mendalam dan setelah tamat dari pendidikannya. Yang keempat ada melalui seni dan budaya. Gamelan dan wayang merupakan seni yang sudah dikenal sebagai masyarakat pada zaman itu,
sehingga biasanya ada banyak dakwah yang diselipkan di dalamnya. Sunan Kalijaga sering menyebarkan agama Islam melalui wayan. Selain itu, ada juga yang melalui seni sastra, seni rupa, seni ukir, dan kaligrafi. Yang kelima, melalui ajaran tasawuf. Tasawuf mengajarkan umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kaum sufi penganut tasawuf hidup sederhana dan seringkali memiliki keahlian yang bersifat magis yang sesuai dengan keadaan masyarakat masa itu yang masih dipengaruhi budaya Hindu-Buddha. Untuk yang selanjutnya, penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Untuk yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik di Gresik. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara wali songo lainnya. Beberapa versi babat mengatakan bahwa kedatangan disertai beberapa orang daerah yang tujuannya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Indonesia di Desa Pesucian Menyar. Yang kedua ada Raden Rahmat. Raden Rahmat yaitu bisa dibilang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu dari 9 wali songo yang beliau menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Campa, merupakan Encyclopedia van Nederlandes Indië. Diketahui bahwa Campa adalah satu negeri kecil yang terletak di Vietnam. Raden Rahmat lahir pada 1401, meninggal pada 1481. Nama lengkap Ahmad Rahmatillah. Pasangannya Nyai Ageng Manila. Tempat pemakamannya di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Untuk yang ketiga ada Syekh Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah putra dari Syekh Husain Jamaluddin Al-Akbar. Beliau memiliki 2 istri, yaitu Syarifah Fasai dan Dewi Sakardadu. Pernikahannya dengan Syarifah Fasai dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Syaroh, sedangkan pernikahannya dengan Dewi Sekardadu dikaruniai seorang putra yang bernama Maulana Ainul Yakin. Yang keempat ada Raden Makdum Ibrahim, yang biasa disebut dengan Sunan Bonan. Dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonan adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan
Bonan diduga adalah Bong Ang sesuai nama Makbong Margabong seperti nama ayahnya, Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Sunan Bonan wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonan ada dua karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Yang kelima ada Raden Hasyim. Raden Hasyim yang biasa disebut dengan Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecil dari Raden Hasyim kemudian dapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonan. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Duwur di desa Derajat Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya, next. Yang selanjutnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut data statistik tahun 2008 sebanyak 5.025 pesantren tersebar di Jawa Timur dan 2.125 diantaranya adalah pesantren bertipe Salafiyah. Beberapa pesantren terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebiureng, Pondok Pesantren Lirboyo, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh dan masuknya Islam di Jawa Timur. Yang kedua ada pengaruhnya. Pengaruh Islam diperkirakan mulai masuk ke wilayah Jawa Timur telah terjadi sekitar abad ke-11. Bukti materi awal masuknya Islam ke wilayah Jawa Timur adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran, Gresik, yang pada nisannya terdapat angka tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Pada masa selanjutnya di Jawa Timur ditemukan sejumlah makam Islam pada komplek makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto, yang telah satu nisannya berangka pada tahun 1298 Saka atau 1376 Masehi. Yang ketiga, perkembangan. Untuk perkembangannya, penyebaran agama Islam merupakan satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai satu periode sejarah peradaban masyarakat Indonesia ditandai dengan bergesernya peradaban yang bercorak Hindu-Buddha menjadi sebuah peradaban yang bercorak Islam. Shrek berpendapat bahwa konversi di Jawa Timur terjadi lewat strategi struktural, yakni melalui jaring-jaring kekuasaan interlokal, yaitu dengan penaklukan demi penaklukan terhadap kekuasaan-kekuasaan non-muslim, sehingga para penguasa lokal yang tidak menerima agama Islam akan mau menerima agama Islam, sehingga secara otomatis masyarakat di bawahnya akan bergeser menjadi masyarakat muslim yang menganut agama Islam. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya tentang
tentang perkembangan Islam dan kebudayaan di Jawa Timur. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.